Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu, tim asesor sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Sajidin, dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada sertifikasi dosen, tahun ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Politik Maritim. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan melalui pendekatan DIA, yaitu delivery atau bagaimana materi disampaikan, kemudian interaction atau bagaimana interaksi dengan mahasiswa yang dibangun, serta assessment atau bagaimana sistem penilaian dilakukan secara objektif. Mata kuliah Politik Maritim merupakan salah satu mata kuliah inti berbobot 3 SKS yang ditempatkan pada rumpun keamanan di semester 5, Program Studi Hubungan Internasional. Mata kuliah ini dirancang secara integratif untuk memperkenalkan landasan teoritis, konseptual, metodologi, serta perkembangan isu-isu kontemporer di ranah maritim global. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ruang laut menjadi arena kontestasi kekuasaan, diplomasi, hukum, dan keamanan antar aktor internasional. Mata kuliah Politik Maritim secara khusus dibebani oleh 4 CPL. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan secara konsep, teori, tentang sejarah, aktor, struktur, proses, pola, dan metodologi hubungan internasional secara tepat. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan tentang teori dan isu keamanan tradisional serta non-tradisional pada tingkat nasional, regional, dan global. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menunjukkan kapasitas pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif, aplikatif, dan pemecahan masalah dalam lingkup akademik maupun profesi. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan negosiasi, diplomasi, arbitrasi, mediasi, penyelesaian, serta penyelesaian konflik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah setelah selesai mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif tentang aspek-aspek politik maritim. Secara lebih spesifik, sub CPMK yang diturunkan, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait evolusi sejarah, perkembangan hukum laut internasional serta perbedaan yang mendasar antara Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982 secara tepat. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan pembagian zona dan batas wilayah perairan internasional, baik laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, hingga laut lepas, serta penerapan hukum laut di Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengkaji pergeseran isu keamanan maritim, yang ada tradisional maupun non-tradisional, serta peran diplomasi maritim dalam interaksi antar aktor negara dan negara. Kemudian mahasiswa mampu mengkaji peran rezim maritim internasional dan tata kelola ekonomi maritim global, memfasilitasi kerjasama serta mengatasi persaingan wawasan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mensintesis pemahaman teoritis dan hukum maritim dalam bentuk karya tulis atau makalah akademik, serta menyajikan solusi logistik inovatif atas studi kasus konflik maritim secara spesifik. Adapun materi pembelajaran ataukah bahan kajian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah sejarah singkat dan perkembangan hukum laut,
Kemudian yang kedua adalah Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982. Yang ketiga adalah konsep wilayah perairan, yaitu laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, dan hingga laut lepas. Yang keempat adalah isu keamanan maritim dan diplomasi maritim. Yang kelima adalah rezim maritim internasional dan ekonomi maritim. Yang keenam adalah hukum laut internasional dan secara spesifik seperti dinamika Selat Hormuz dan Laut Cina Selatan. Kemudian sistem metode dan metode pembelajaran, ya, perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yaitu mengkombinasikan sesi tatap muka, ya, secara luring, ya, ataukah secara sesi daring ataukah online, ya, menggunakan platform Zoom Meeting atau Google Meet, ya. Nah, untuk efisiensi komunikasi materi secara teoritis di dalam kelas maupun luring, saya selalu memacu diskusi dengan pertanyaan pemantik berbasis isu terkini, misalnya dinamika navigasi atau hak lintas damai kapal asing, ya, sehingga siswa terbiasa berpikir kritis, logistik, dan solutif. Kemudian saya menerapkan, ya, beberapa kombinasi metode pembelajaran yang interaktif, yaitu kuliah interaktif, yaitu berupa ceramah dan tanya jawab. Kemudian yang kedua diskusi dan kelompok kecil, dan yang ketiga adalah metode berbasis studi kasus, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem penilaian atau assessment yang saya lakukan, ya. Di sini diukur berdasarkan indikator ketercapaian tiap sub CPMK dengan rincian bobot sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipasi aktif dan keterlibatan substantif, ya, ini 15%. Kemudian evaluasi tengah semester memiliki bobot 25%, dan tugas khusus, studi kasus, dan hukum laut Indonesia pada pekan ke-13 ini memiliki bobot 15%, serta kelompok presentasi dan makalah studi kasus yang memiliki bobot 15%, dan yang terakhir adalah evaluasi akhir semester, ya, memiliki bobot 30%. Kriteria penilaian dilakukan secara objektif melalui instrumen non-tes, ya, rubrik penilaian presentasi dan kualitas makalah serta instrumen tes tertulis, ya. Demikian penjelasan mengenai deskripsi capaian pembelajaran serta ragam materi pokok dalam mata kuliah politik maritim. Berikut cuplikan video dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring, ya, di pertemuan ke-11. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak Alhamdulillah, sehat. ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan di sesi yang ke-11, ya. Minggu lalu sudah kita bahas di pertemuan 10 terkait maritim security, ya, atau keamanan maritim. Hari ini kita akan bahas terkait diplomasi maritim, ya. Sebelum kita mulai, ya, saya mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa absensi, ya. Absensi diisi akad, ya. Untuk Kathy nanti tolong diabsenkan di yang manualnya, ya, seperti itu. Kemudian sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, saya akan share materinya. Apakah sudah ada? Sudah, Pak. Ada Sudah, Pak. ya? Ada Pak. Oke, baik. Nah, kita akan pelajari terkait diplomasi maritim, ya. Adapun tujuan perkuliahan hari ini adalah teman-teman, ya, sebagai nanti lulusan HI diharapkan mampu memahami, ya, menganalisis, mengevaluasi, ya, peran diplomasi maritim sebagai instrumen kebijakan luar negeri suatu negara, ya, dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ya, dan memanfaatkan
potensi kontestasi ruang laut di tingkat regional maupun global. Ya, nah terkait diplomasi maritim, ya teman-teman ini sudah pernah belajar ya diplomasi, ya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu diplomasi maritim? Saya Pak izin. Oke, baik, silakan Rian. Dari yang saya tahu Pak, jadi diplomasi maritim itu diplomasi yang menggunakan laut sebagai arena kebijakan luar negerinya Pak. Oke, ya diplomasi yang dimana eh, maritim ya atau laut ya menjadi arena kebijakannya ya dalam melakukan proses negosiasi ya seperti itu. Bagus ya Rian, terima kasih. Jadi kita langsung saja ya. Jadi diplomasi maritim itu adalah diplomasi ya ataukah hubungan ya kerjasama yang menggunakan laut ini sebagai arena kebijakan, apakah dalam konteks kerjasama, ya, kemudian negosiasi, ya, ataukah mitigasi, ya, mitigasi konflik tanpa kekerasan. Karena kita minggu lalu sudah kita bahas, ya, bahwa potensi ancaman, ya, dalam konteks maritim itu pasti akan ada, ya, yang namanya kejahatan di laut, gitu, ya, perompakan, ya, penyeludupan dan lain-lain. Ya, nah ini adalah harus dikerjasamakan ya sesama negara yang memiliki batas laut gitu ya. Nah, ini definisinya tadi sudah disampaikan ya. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup dari diplomasi maritim ini adalah terkait hukum laut ya, kemudian keamanan maritim, kemudian ekonomi kelautan dan diplomasi naval ya. Naval diplomasi atau diplomasi angkatan laut sebagai instrumen negara itu sendiri. Kemudian ya tujuan utama dari diplomasi maritim ini adalah untuk menjaga kedaulatan ya baik secara internal maupun eksternal ya kemudian bagaimana kebebasan navigasi, kemudian perlindungan sumber daya dan stabilitas jalur perdagangan nasional ya. Nah ini yang akan kita pahami bersama ya terkait bagaimana tujuan diplomasi maritim itu sendiri gitu ya. Nah, jadi dalam konteks diplomasi maritim tadi ya kita lebih kepada bagaimana memanage ya hubungan antar negara yang memiliki batas laut ya sekali lagi yang memiliki batas laut ya kemudian dijadikan tujuan politik dan strategisnya ya. Jadi memanfaatkan potensi maritim yang ada di yang dimilikinya gitu ya. Nah, ini menggunakan eh, hukum internasional ya landasannya, kemudian bagaimana kekuatan maritim yang dimilikinya serta bagaimana kepentingan nasional ya, kepentingan nasional yang dimiliki oleh eh, setiap negara seperti itu. Ya, kita tahu sekali lagi bahwa setiap negara ini memiliki potensi maritimnya berbeda-beda. Ya, seperti Indonesia, ya kita baru saat ini sampai saat ini kekuatan maritim ataukah potensi maritim kita dioptimalkan baru 10-15%. Ya, sedangkan yang lainnya belum. Sehingga potensi yang sebanyak itu harus kita jaga. Ya, dikarenakan apa? Banyak ya negara-negara yang berbatasan dengan kita ini masih terkadang ini ya masih mencuri ikan ya berani mencuri ikan ya karena apa kedaulatan kita masih kurang begitu ya seperti itu ya jadi core values-nya ini adalah kepentingan nasional ya kepentingan nasional ya untuk masing-masing negara ya bagaimana kita sudah diberikan zona ekonomi eksklusif ya di setiap wilayahnya yaitu 200 mil ya. Kemudian bagaimana peningkatan ekonomi ya melalui kerjasama ekonomi biru. Nah ini yang bisa yang menjadi ruang lingkup dari diplomasi maritim ya. Kemudian untuk akses ya untuk tol laut dan lain-lain ya. Nah ini bisa kita upayakan dari diplomasi maritim ini ya. Jadi menciptakan ketertiban, stabilitas dan perdamaian di Samudra Hindia dan Pasifik ya sehingga setiap negara yang memiliki maritim ini bisa kondusif seperti ini ya. Nah, kemudian dalam konteks diplomasi ya, ini ada diplomasi soft power ya, ada diplomasi hard power yang diturunkan ya dalam konteks soft power ini adalah adanya diplomasi
kooperatif ya, diplomasi kooperatif atau diplomasi yang lembut begitu ya. Yaitu ya contohnya di sini adalah pertukaran personel gitu ya, pendidikan ya, kemudian menggunakan patroli bersama dan lain-lain ya. Nah, ini biasa kita dengar beritanya seperti itu. Kita Indonesia melakukan patroli bersama gitu ya, ataukah pertukaran personal dengan negara di Malaysia, Singapura dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah diplomasi yang secara persuasif ya, di mana diplomasi ini lebih kepada apa ya, membangun prestise wibawa nasionalnya ya, seperti showing the flag ya, bagaimana setiap kapal ya itu diwajibkan untuk membawa benderanya ya, mengibarkan benderanya itu agar untuk diketahui ya, ini kapal ini berada di ada apa dari negara mana gitu ya, sehingga ketika terjadi yang namanya ke terjadi misalnya ada kejadian ya, ada penyeludupan dan lain-lain, nah itu bisa kita ketahui oh ini dari mana negaranya ya sebagai pelanggarannya gitu ya. Jadi membangun prestise wibawa nasional ya, kehadiran armada juga penting ya di setiap laut gitu ya. Biasa kita menyimpan ada beberapa kapal tempur ya di perairan kita, tujuannya adalah untuk menunjukkan wibawa nasional ya setiap negara dalam konteks diplomasi persuasifnya. Sedangkan yang hard power ini adalah diplomasi yang koersif ya. Diplomasi koersif ini adalah lebih kepada bagaimana ya ketika terjadinya pelanggaran ya, penyeludupan ya, kemudian apa namanya terkait kejahatan-kejahatan transnasional terjadi ya, pencurian ikan dan lain-lain. Nah, ini ditindak secara tegas ya, apakah dalam bentuk penenggelaman kapal gitu ya, penembakan dan selanjutnya, dan bisa juga lebih ininya ya, kita hancurkan gitu ya, tenggelamkan seperti itu. Ya, nah ini lebih kepada penindakan penindakan tegas ya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi ada naval diplomasi. Ya, naval diplomasi ini adalah diplomasi angkatan laut ya. Karena apa? Karena angkatan laut ini setiap negara ini memiliki peran yang strategis gitu ya. Jadi militer ini biasanya digunakan oleh setiap negara ini untuk menjaga kedaulatan negaranya masing-masing ya. Nah, di sini naval diplomasi ya itu dilakukan ya dalam konteks ya latihan bersama gitu ya. Kemudian menghadirkan kapal-kapal perang di perairannya masing-masing gitu ya. Tujuannya adalah untuk menjaga ya, sekali lagi untuk menjaga kedaulatan, menjaga keamanan ya, yang datangnya ya, kejahatan yang datangnya dari luar ya, yang seperti itu. Ya, contohnya di sini ada patroli bersama ya, IADR, kemudian ada operasi keamanan non kinetik ya, kemudian ada presence presence kapal perang ya di perairan, kemudian ada goodwill visit gitu ya. Tujuannya adalah tadi ya, memberikan eh, keamanan, kenyamanan bagi setiap negara yang memiliki maritim ya, potensi maritim ya. Kemudian dalam konteks patroli keamanan ya, ada juga bisa juga untuk bantuan kemanusiaan ya. Contohnya ketika misal pesawat Indonesia misalnya ya jatuh ya, kita bisa minta minta tolong ke apa namanya tentara angkatan lautnya Malaysia ya atau ke Singapura untuk membantu mencari gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penegakan hukum maritim ya, dan engagement sipil dan militer gitu ya. Nah, oke. Sekarang ada yang tahu contoh diplomasi maritim yang sudah di apa namanya yang sudah dilakukan oleh Indonesia lah contohnya. Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Pindiaman dulu. Ya. Kalau dari apa yang saya tahu, ada satu sebenarnya yang dilakukan di Indonesia ya, namanya itu diplomasi Malsindo, yang dimana diplomasi Malsindo ini adalah diplomasi kooperatif yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Selat Melaka. Oke, baik. Boleh dikasih applause untuk ini. Ya, terima kasih Pindi ya. Jadi sudah betul tadi ya. Eh
terkait diplomasi yang sudah pernah dilakukan oleh Indonesia ya. Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini merupakan salah satu negara yang tergabung mungkin ya berbatasan langsung dengan ada Selat Malaka. Ya, mereka ini melakukan yang namanya patroli bersama gitu ya, melakukan diplomasi ya. Ada programnya itu salah satu program yang diinisiasi adalah Malsindo ya ataukah dengan Malaka Strait Patrol ya yang diinisiasi ini sejak tahun 2004 ya oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tujuannya adalah sama-sama mengamankan ya jangan sampai kejahatan Indonesia masuk ke negara mereka. Begitupun kejahatan yang dari Malaysia jangan sampai masuk ke Indonesia maupun ke Singapura. Ya, nah di sini mereka melakukan kegiatannya adalah ya intelijen ya, kemudian patroli terpadu ya, dan ini ternyata dari keberhasilan Malsindo ini adalah mereka berhasil ya mengeliminasi ya pembajakan dan membuktikan kemandirian negara pesisir tanpa campur tangan militer asing. Ya, ini sampai saat ini masih berjalan gitu ya Malsindo. Kemudian yang kedua adalah ada program Indomalpi ya. Program Indomalpi ini adalah patroli maritim trilateral ya antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu ya, di Laut Sulu dan Sulawesi ya, Laut Sulu dan Sulawesi ya. Tujuannya adalah untuk membangun pos keamanan terpadu secara sukses untuk melawan terorisme dan penyeludupan lintas batas. Ya, kita lihat di sini di Laut Sulu dan Sulawesi ini ya, kita lihat potensi kejahatannya itu lebih kepada penyeludupan ya, penyeludupan senjata, narkoba ya, termasuk juga orang ya, termasuk manusia, penjualan manusia. Seperti itu. Nah, ini perlu diplomasi yang khusus gitu ya, trilateral ini gitu ya, untuk membangun kerjasama yang strategis ya dalam rangka mengamankan potensi maritimnya seperti itu ya. Nah, kemudian sentralitas ASEAN juga di sini ya, kita lihat di sini bagaimana Indonesia telah memainkan perannya ya dalam konteks pengamanan maritimnya, dalam konteks diplomasi maritimnya, terutama dalam konteks di Laut Cina Selatan gitu ya, di Laut Cina Selatan ya yang memang ternyata ini titik rawan dari konflik yang terjadi eh, karena memang sampai saat ini ya belum selesai gitu ya dari mulai batas ya, jadi masih sering klaim ya antara Cina gitu ya, Indonesia gitu ya, dan beberapa negara yang memang terintegrasi di situ. Ya, nah ASEAN ini memiliki peran penting dalam diplomasi maritimnya ya. Di sini ASEAN menginisiasi pembentukan ASEAN Maritime Forum ya atau KAMF dan ASEAN Coast Guard Forum ya untuk bagaimana mensinergikan penegakan hukum regional di dalam konteks maritim. Kemudian juga ya dalam konteks ASEAN ya di sini memimpin kelompok kerja keamanan maritim ya dan mendorong implementasi Code for Unplanned dan latihan HIADR-nya seperti itu. Ya, kemudian satu lagi adalah Laut Cina Selatan ya bagaimana berperan sebagai mediator netral untuk mendorong kerangka aturan operasional serta penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini ya diplomasi maritim di negara lain ya, ada Amerika Serikat ya, bagaimana di Amerika kita lihat mereka menegakkan kebebasan navigasi ya melalui operasi yang menantang klaim maritim ya berlebih dan mempertahankan akses di jalur internasional. Kalau Cina di sini dia melakukan diplomasi maritimnya dengan mengembangkan pangkalan ataukah pangkalan di luar negeri, kemudian mereka menginvestasikan ya dalam program BRI ya, kemudian untuk memperluas pengaruh dan melindungi jalur perdagangannya. Sedangkan Jepang kita lihat di sini memiliki fokus pada kerjasama keamanan regionalnya ya, karena kita lihat di perairan Jepang pun ini memiliki potensi yang cukup besar begitu ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk mata kuliah hari ini. Sebagai asesmen, saya meminta satu orang untuk apa kira-kira kesimpulan dari mata kuliah ini. Silahkan. Ada yang ini? Izin Pak saya.
Oke, baik. Terima kasih, Lisdawati. Silahkan, Lisda. Oke, terima Kira-kira kasih Pak atas kesimpulan kita hari kesempatannya. ini apa ini? Mata kuliah kita ini. Oke, baik Pak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bapak terkait diplomasi maritim, saya izin menyimpulkan sedikit bahwa diplomasi maritim ini merupakan instrumen atau kebijakan luar negeri yang memanfaatkan domain laut melalui pendekatan kooperatif, persuasif, maupun korsif, di mana untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum seperti UNCLOS yang pada tahun 1982, serta menjaga stabilitas kawasan melalui peningkatan kapasitas atau militer lembaga keamanan, keterlibatan aktif dalam forum seperti ASEAN, serta pelaksanaan patroli terkoordinasi seperti Malsindo dan Indomalpi. Nah, diplomasi maritim teman-teman ini berfungsi menanggulangi ancaman lintas batas sekaligus memperkuat posisi strategi negara di tengah dinamika geopolitik global. Eh, Terima kasih Pak, itu sedikit simpulan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Lisdawati. Ya, saya lihat sudah ini ya, sudah paham ini ya. Tadi apa yang sudah kita sampaikan, sudah kita bahas ya terkait diplomasi maritim ini. Ya, baik. Saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa absen ya di si akad ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan ke-12 nanti ya yang akan kita bahas terkait ekonomi maritim. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Oke. Demikian pemaparan PDD UKTPT bidang pengajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu tim penilai asesor sertifikasi dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.